Kalau misalkan Pak Ato terkena kritik dari salah satu peserta atas kinerja independen justice seperti apa, Pak? Kalau untuk kritik tetap saya terima, Iya. tetap terima. Cuma kita ambil tengahnya aja lah istilahnya. Jangan sampai yang penting tujuannya itu untuk peserta, tujuannya demi memajukan kicauannya. Oh, berarti ya. Ya. Tujuan untuk membuka ajuan terbuka intinya supaya juri lebih fokus. Ya. Juri kadang-kadang kan kalau yang seperti penilaian biasa kadang merasa ada korlap atau misalkan ada yang nunjukin atau gimana. Nah, saya buka itu di ajuan terbuka biar benar-benar kualitas juri itu kelihatan. Apa sih odeng itu haram. Tapi ada tapinya tadi apa? Tapi kalau mau ngasih, ya kita mah terima sah saja. Iya. Kita nggak minta kan, gitu. Itu mau ngasih dalam artian berbagi rezeki. Eh, Kita berangkat dari rumah tujuannya untuk bekerja. Insya Allah saya pribadi, Iya. insya Allah saya pribadi berniat menafkahi lah, misalnya bernapakah keluarga saya ingin dengan uang yang halal. Nah itu, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue lagi ada di salah satu aviary atau nge-review burung. Tetapi nge-review para juri kece yang sedang trending sekarang, yaitu tim juri independen justice. Ini kayaknya kalau misalkan kita dibikin konten tentang kongko bersama para juri lebih seru juga kayaknya. Nah, berhubung di pinggir saya sudah tadi penjurian sudah selesai, kita ada waktu untuk sesi sharing ngobrol bersama tim juri independen justice. Boleh Pak diperkenalkan dulu, sebelah saya ada siapa? Atau Pak Ato. Oke, sebelah sini siapa? Pak Boy. Pak Boy. Dan ini Gibran, Pak Andri Gibran. Oke, terima kasih sudah hadir di konten kongko bersama para juri berarti ya. Nah, Pak, di sini mohon maaf sebelumnya, saya mau minta waktu yang terlebih dahulu sebelum pulang ke rumah. Saya ingin mewawancarai tentang sesuatu penjurian. Nah, masalah penjurian nih, Pak. Kita udah trending dan udah sering terdengar adanya pro dan kontra, adanya negatif dan positif. Itu adalah hal yang biasa ya, Pak. Tetapi saya saya lihat dari juri independen justice ini, alhamdulillah selalu menerima tentang suatu kritikan. Nah, dari Pak Ato sendiri, kalau misalkan Pak Ato terkena kritik dari salah satu peserta atas kinerja independen justice, seperti apa, Pak? kalau untuk kritik tetap saya terima, Iya. tetap terima. Cuma kita ambil tengahnya aja lah istilahnya. Jangan sampai yang penting tujuannya itu untuk peserta, tujuannya demi memajukan kicauannya. Oh, berarti ya. Iya. Memajukan kicau mania. Iya. Berhubungan memajukan kicau mania, ada opsi lain dari Pak Andri? Memajukan kicau mania itu apa? peserta nyaman Ya. dan ketika peserta berkritik, memberi kritik dan saran, kita sebagai juri harus legowo. Iya. Karena tim pengadil mungkin di bawah gantangan harus benar-benar jujur, harus benar-benar fokus, dan mungkin yang selebihnya memuaskan peserta. Nah, berarti kepuasan tetap ya, kepuasan dari dua pihak kita harus ada ya. Iya. Nah, untuk penjurian dari apa ya? Tadi tentang masalah legowo nih, Pak. Ada orang yang menerima tentang penjurian itu dengan hal yang legowo. Kalau dari juri sih udah pasti ya. Cuman dari peserta. Nah, kalau ada peserta yang langsung komplain ke meja panitia atau yang komplain langsung di sosial media, dari Pak Boy, tanggapannya lebih enak yang mana? Lebih enak di lapangan. Lapangan. Iya. Kenapa tuh? Mungkin untuk menjelaskannya lebih detail. Iya. Bisa bicara sesuai data. Bisa data Dibandingkan otentik untuk lapangan ya. komplain di sosmed. Sebaik apapun kita, tetap kita mah tetap salah. Oke. Ada baiknya kita selesaikan. Ketika mau komplain ya di lapangan. Iya. Setelah saya jelaskan sudah selesai. Oke, berarti tetap kembali ke legowo ya, tetap kembali ke menerima peserta. Nah, berikut dari Pakem nih Pak. Kalau misalkan Pakem memang sudah lumrah ya, cuman pasti tiap tiap juri itu ada yang berbeda. Nah, kalau dari Pakem kita independent justice yang sering kita pakai di sini dalam segi ocehan itu dimulai dari penilaian apa saja? Boleh? Dari Pak Ato atau Pak Andri? Mungkin pakem yang kita ambil sama dengan pakem-pakem yang lain. Irama lagu, Ya.
durasi kerja dan selebihnya gaya Ya. mungkin ya, volume. Dan untuk irama lagu diusahakan jangan terpisah karena setiap burung pasti punya irama, tapi tidak setiap burung mempunyai lagu. Nah, membedakannya gimana Pak? Ya mungkin seperti burung nembak. Burung nembak, kadang burung nembak di ocehan khususnya, burung nembak rata-rata lagunya bolak-balik. Beda dengan burung roll tembak. Ya. Kalau misalkan ada kalau misalkan ada, cari yang tembak jeda rapat. Iya. Tapi itu sulit dicari. Sulit dicari. Bukan Ya. sulit, jarang. Jarang. Tembak jeda rapat. Tembak jeda Nah, rapat. itu poin berarti ya? Ya. Poin plus. Kalau tembak jeda rapat mungkin di sini saya belum menemukan yang pernah sih menemukan, tapi burung tersebut tidak stabil. Ketika pindah tempat gantangan berubah. Oh iya betul. Ketika stabil, burung tersebut membawakan lagu tembak jeda rapat. Begitu. Oke, kalau dari pakem itu mungkin saya sering lihat dari pakem-pakem juri lain hampir sama ya Pak? Sama. Ya, Kemungkinan sama. Nah kalau dari ini nih, yang kita sering lihat itu yang sering kita dengar masalah penjurian ajuan terbuka. Bahkan di brosur-brosur yang ada juri independent justice selalu ada sistem ajuan terbuka. Nah saya ini di sini agak sedikit kepo nih, bukan sedikit lagi, emang pengen banget nanya-nanya tentang ajuan terbuka. Kalau masalah ajuan terbuka di sini di independent justice seperti apa sih? Saya pengen tahu. Udah dipatok boleh? Tujuan untuk membuka ajuan terbuka intinya supaya juri lebih fokus. Iya. Juri kadang-kadang kan kalau yang seperti penilaian biasa kadang merasa ada korlap atau misalkan ada yang ngunjukin atau gimana. Nah, saya buka itu di ajuan terbuka biar benar-benar kualitas juri itu kelihatan. Itu tujuannya. Jadi tetap juri fokus, benar-benar ajuan sesuai untuk ajuannya masing-masing. Tujuannya untuk lebih bertanggung jawab lah, untuk ke jurinya itu lebih tanggung jawab. Lebih konsentrasi. Iya, berarti. lebih fokus untuk jurinya. Berarti ajuan terbuka ini hati-hati nih ya buat para juri, bahaya banget nih ya. Bahaya, Harus bahaya. lebih ketika selektif. di situ kualitas juri dipertaruhkan. Nah itu, saya lihat itu tuh. Ketika 4 juri yang 3 mengarahkan ke satu nomor gantangan, mungkin tapi ketika ada seseorang juri yang keluar dari koridor, keluar dari orang lain, Saat mengajukan, nah terlihat kualitas juri di situ. Mungkin dia tidak fokus atau tidak konsentrasi. Mungkin bisa jadi, mohon maaf, ada kepentingan lain. Oke. Tapi alhamdulillah sampai saat ini tim kami Independent Justice masih tahap belajar, tapi alhamdulillah masih bisa mengikuti apa ya sebetulnya, mengikuti Alur ya. Alur. Mengikuti alur yang benar dan baik. Nah itu, event-event besar selalu mengadakan sistem ajuan terbuka tanpa adanya korlap. Berarti di sini keprofesionalan juri itu emang dipertaruhkan. Iya. Kerja juri itu dipertaruhkan. Bahkan sampai ada loh Pak di salah satu unggahan sosial media saya lihat juri itu disumpah pakai Al-Quran. Nah itu tuh kalau udah berhubungan dengan agama mungkin ya sangat berat. sangat berat. Karena juri itu adalah pengadil, bukan penitipan. Itu. Iya. Nah, kalau masalah ini nih Pak, tapi gak apa nih ya di konten kali ini, mumpung saya ada waktu bersama para juri Independent Justice, ingin membahas semua tentang cakupan masalah penjurian dalam event. Nih, kalau masalah penjurian sudah, tentang saya belum tahu nih, apa sih arti Independent Justice dan apa tujuannya dibentuk Independent Justice dan siapa aja sih anggotanya tuh. Dari sejarahnya, kenapa sih bisa dipakai nama Independent Justice? Yang disebut independent justice itu sebenarnya kami pribadi dan rekan-rekan yang lain, yang disebut independen itu kita bebas saja siapa yang mau ikut, kita terbuka Iya. untuk siapa saja, bisa belajar bareng-bareng karena ilmu itu bagi saya pribadi juga belum cukup, masih banyak tahap belajar. Mungkin kalau yang mau ikut gabung juga bisa ikut gabung. Kita di sini belajar tidak istilah menggurui lah, hanya sebatas belajar bareng-bareng, itu saja. Oke.
Jadi independent justice ini tetap membuka ya, Membuka. siapapun yang mau ikut. Iya. Siapapun dengan terus membuka siapapun yang ikut bergabung, Dalam belajar penjurian. bersama, silakan. Oke. Nah, Pintu guys. selalu terbuka. Nah, jadi buat teman-teman yang mau jadi juri, kita independent justice bukan orang-orang yang terpilih sebagai juri dan tidak bisa menerima dari luar manapun ya, Pak. Ya betul. Tapi ini adalah orang-orang yang siap untuk menjadi juri, dan siapapun kalian yang mau jadi juri, kita siap menerima juga. Bukan begitu, Pak? Ya, Iya. betul. Nah, dari IO nih, dari masalah IO kita kan awalnya Pak Andri dan Pak Ato itu ada IO Cyberbase ya. Ya, betul. IO Cyberbase daerah Cimerang, Purabaya, Sukabumi. Nah, terhubungnya ada Independence ini, termasuk ada Pak Boy dari Sukabumi, terus ada Pak Ewing, ada Pak Risman juga, bahkan ada Andrian, lalu Indra dari Sambar BC-nya mungkin. Jadi memang benar. Jadi siapa saja kita open buat yang mau ikut gabung, bahkan kita selalu mengajak ya Pak dari IO. Kemauan peserta intinya ada di kita. Kenapa ada di kita? Saya sebagai humas lah sebagainya, sebagai humas dalam kicau mainnya di sini selalu mengajak untuk juri manapun yang mau ikut dengan Independent Justice, dan ini adalah orang-orang pilihan daripada adanya peserta. Oke, nah di sini Independent Justice sangat mengharamkan nggak sih tentang adanya odengan? Saya langsung ke poin penting aja. Mengharamkan nggak sih? Ya, Kalau dibilang haram ya haram. Betul. Gitu ya. Ya kalau seumpamanya gini loh. Apa sih odeng itu ya? Paling ngasih juga cuman udud sebungkus. Rokok nih ya. Ya, uang 50.000 gitu. Tapi kita terbebani gitu. Nah. Ketika mau ngasih silahkan, kita terima gitu. Tapi kalau untuk istilahnya, Memaksakan burung. nah saya tidak bisa, dan rekan-rekan juga nggak akan Menerima. pada sanggup gitu. Oke, jadi hati-hati nih ya. Saya selain mereview peserta, mereview juri di sini, kita juga membahas peserta. Jadi hati-hati, jangan sampai ada yang mau memberi rezeki sebagai rezekinya ke juri, tetapi dengan catatan garis bawah ingin burungnya dimasukkan atau ingin burungnya dilayakkan juara, tetapi di luar koridor penilaian, di luar ajuan dari peserta dan juri, mohon maaf, juri Independent Justice sangat mengharamkan itu. Haram. Tapi ada tapinya tadi apa? Tapi kalau mau ngasih, ya kita mah terima sah saja. Iya. Kita nggak minta kan, gitu. itu mau ngasih dalam artian berbagi rezeki. Dalam artian kita tidak terbebani dan kita tidak ada komitmen apa-apa. Ya. Kita bekerja sesuai kinerja burung. Dan untuk selebihnya kalau memang si peserta tersebut ingin berbagi rezeki maksudnya gitu. Tapi dalam garis bawahi bukan odengan, bukan kan? Gitu kan? Bukan odengan. Kita Bukan. mengasih ini berbagi rezeki nih dari Berbagi peserta. rezeki. Ini buat beli rokok paling 20.000 lah. Kita berangkat dari rumah tujuannya untuk bekerja. Insya Allah saya pribadi, Iya. saya pribadi berniat menafkahi lah istilahnya, bernapakah keluarga saya ingin dengan uang yang halal. Nah itu Pak. Dengan uang yang halal. Itu hati-hati loh Pak. Untuk odengan manisnya satu kali, Pahitnya pahitnya Beribu-ribu. sampai ke akhirat. nah gitu. Itu juga berlaku loh sama karir-karir juri itu. Aduh hati-hati. Misalkan Pak Ato nih, Pak Ato dapat odengan di sini, amplopnya tuh dari mana-mana jurinya tuh. Nah, tapi dia kan dapatnya dari juri itu dari peserta tuh dalam istilah berbagi rezeki. Cuman peserta yang lain tetap melihatnya dengan oh ini juri dapat amplop nih dari orang lain. Nah, kita harus meneruskan ya. Kita lebih baik ngobrol langsung sama yang ngasihnya. Ini dalam artian ngasih apa nih gitu. Nah, Dalam artian siapa nih? Ngasih buat saya Lebih baik memasakkan burung seperti Anda itu. atau gimana? Kalau misalkan mau berbagi rezeki ya boleh aja gitu. Tapi kalau misalkan buat memaksakan, mohon maaf banget kita mengharamkan itu. Betul? Oke. Terima kasih deh. Ini udah lebih dari detail sih kalau ngobrol-ngobrol di sini. Gimana berikutnya buat kedepannya Independent Justice ada pergerakan apa lagi selain ajuan terbuka? Nah, ini kita kembali lagi ke obrolan yang tadi ya. Tujuan ajuan terbuka itu sebenarnya kita bekerja benar-benar konsentrasi, bekerja dengan maksimal. Cuma kita istilahnya di garis bawahi juga ya, untuk ajuan terbuka itu kadang istilahnya tujuan kami itu
hanya sebatas melihat juri. Kalau sistem G itu ajuan terbuka, nah disitulah kelihatan juri-juri itu, kelihatan yang memaksakan burung. Ya kembali lagi lah, istilahnya kan di dalam penjurian itu juri itu harus sadar gitu. Juri menilai burung, peserta menilai kinerja juri. Betul. Maka dari itu benar-benar hati-hati. Benar-benar. Jadi ini walaupun event dikuasai oleh juri dan IO, tapi tetap kita dari simbiosis mutualisme, kalau bahasa sainsnya, harus saling menguntungkan. Dalam hal apa? Dalam hal kinerja masing-masing. Kinerja burung kita dipantau oleh juri, dan kinerja juri kita juga dipantau oleh peserta. Jadi tetap kita mau menerima uang dengan yang halal, dengan yang berkah-berkah aja ya Pak ya. Oke, terima kasih untuk Pak Andri, Pak Boy, dan Pak Ato sudah meluangkan waktunya ini sebelum pulang. Tapi Pak, minum dulu dong, santai-santai kita. Salam kopi plastik. Salah gue pasti kalau itu kata Om John LBF ya. Tampak dari tadi Pak Boy agak tegang ya. Agak tegang gimana dalam obrolan kali ini. Capeknya dia. Capek, makan juga tidak puas. Oh. Biasa kalau di porsi dia tidak puas gitu. Oke. Beda kalau Porsinya makan. beda. Oh beda. Kenapa ada bedanya gitu? Ada beda, porsinya beda. Oh, ini high class berarti ya. Waduh, ini high class. Biasa 2 porsi. Iya, tadi 1 porsi. Jadi ngasih ajuan juga, aduh, santai aja gitu ya. Oke, terima kasih untuk di konten kali ini bersama juri Independent Justice, bersama saya juga Faris Syauqi. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dari kami, intinya dari pihak IO ataupun pihak juri. Kami di sini sama-sama bekerja, sama-sama belajar juga ya Pak. Adapun kesalahan mohon dimaafkan, adapun kritik dan masukan mohon disampaikan. Terima kasih, see you next time and see you next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.